just wanted to, explore within like drapings. Yeah. Ekspresi Didit Hedi Prasetyo menyita perhatian warganet kala melihat Prabowo Subianto melantik mantan istrinya, Titik Soeharto, sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra pada 15 Desember 2023 silam. Pasalnya, Prabowo dan Titik tertangkap kamera dengan jelas saling berbalas senyum saat momen salaman pertanda serah terima jabatan berlangsung. Didit yang hadir melihat peristiwa tersebut melepas senyum sumringah menyaksikan momen politik dan romantik ini. Nah, berikut ini fakta sosok Didit Hedi Prasetyo, anak Prabowo Subianto. Profil Prabowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau yang akrab dikenal publik dengan nama Didit Hedi Prasetyo. Lahir di Jakarta 22 Maret 1984. Ia adalah perancang busana ternama Indonesia yang berprestasi di kancah internasional. Ia merupakan putra tunggal dari pasangan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Nah, bak buah kelapa yang jatuh sangat jauh dari pohonnya. Begitulah pilihan Didit yang tak bergelut dalam dunia politik. Meski sang ayah dan ibu sama-sama politisi ternama. Prabowo dikenal publik tanah air sebagai pendiri sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, dan ibunya di penghujung tahun 2023 lalu diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra oleh Prabowo, mantan suaminya. Nah, darah intelektual Didit juga sebenarnya mengalir dari kakeknya. Ia cucu dari Presiden kedua Indonesia, Soeharto, ayah Titik, dan cucu dari seorang ekonom ternama Indonesia, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Maka wajar banget jika IQ Didit di atas rata-rata. Karir. Karena itu, bicara soal karir, maka tak terbantahkan lagi jika nama Didit melambung tinggi tak hanya di tanah air, tetapi juga di kancah internasional. Pasalnya, Didit dibesarkan di lingkungan yang intelektual dan peduli terhadap masa depan. Di kalangan desainer busana, nama Didit bukan nama baru di dunia fashion tanah air. Meski kerap menggelar peragaan busana di luar negeri, rancangan-rancangannya sangat diakui di Indonesia. Malah dianggap sangat membanggakan kalangan desainer busana. Nah, cek per cek nih guys, kecintaan dan ketertarikan Didit sehingga memilih berkarir di dunia fashion cukup dipengaruhi oleh ibunya, Titik Soeharto. Titik disebut pecinta merek fashion sekaligus perhiasan kelas dunia, mulai dari Cartier Prancis, Bulgari Italia, dan karya-karya desainer Harry Winston Amerika Serikat. Nah, kamu yang penasaran ingin tahu gimana kerja-kerja kreatif Didit di bidang fashion? Just deh, gak pakai lama ke website pribadi Didit, yakni didithadiprasetyo.com, atau bolehlah diintip-intip setelah video ini usai ya guys. Pendidikan. Sebelumnya, Mimin udah nyinggung bahwa Didit Hedi Prasetyo ini tumbuh dari keluarga yang cinta terhadap pengetahuan. Nah, Mimin tambahkan satu lagi nih. Didit besar di lingkungan yang mapan secara finansial. So, kebutuhan soal pendidikan yang berkualitas bukan problem lagi bagi Didit. Terlebih lagi Didit anak sematawayang dari orang tua yang disegani di Republik ini. Nah, Didit pun tumbuh besar di Boston, Amerika Serikat untuk mengenyam pendidikan formal dan dengan yakin memilih belajar desain mode selama 4 tahun di Parsons School of Design, New York, Amerika Serikat. Cita-cita yang tak biasa bagi seorang pria sepantarannya. Namun minatnya ini didukung penuh oleh keluarganya. Kalau udah didukung keluarga mah, suara sumbang pada lewat lah ya guys. Tak berhenti di situ saja, kecintaannya yang sangat besar di dunia fashion membuat Didit terbang ke Eropa, tepatnya di Paris, Prancis, sebagai pelabuhan pendidikan berikutnya mendalami dunia tata busana. Didit pun berhasil merampungkan studi di École Passants à Paris dengan memperoleh gelar Bachelor of Fine Arts di jurusan Fashion Design pada tahun 2007. Kamu pasti udah pada tahu kan guys, bahwa Paris adalah kota yang sangat terkenal di bidang fashion. Brand ternama banyak lahir dari kota di mana Menara Eiffel ini berdiri kokoh. Di sini ada yang udah foto dengan background Eiffel nggak ya? Mimin mau tahu nih, komen di bawah ya.
Tak hanya berada di 1 minat saja, Didit juga sempat memperlebar sayap pengetahuan dengan mengambil kursus melukis, fotografi, dan sejarah seni. Bidang ini nih tentu saja masih berkaitan erat dengan dunia fashion. Didit lebih ingin memperluas cakrawala referensinya untuk terus berkembang dalam dunia tata busana. Hal yang cerdik tentu saja, dan bagian dari strategi memperluas kreativitas. Prestasi. Buat kamu yang masih ragu dan penasaran mengenai sosok Didit, nih Mimin kuak tuntas ya. Tahun 2006 silam, Didit pernah meraih penghargaan Silver Thimble untuk karya modenya. Prestasi ini diraih Didit saat masih berstatus sebagai mahasiswa. Karena itu tak aneh dan sangat membanggakan jika karya-karyanya pun rutin diperagakan di panggung Pekan Mode Paris. Didit tercatat sebagai salah seorang perancang busana yang masuk dalam daftar official calendar Paris Fashion Week. Ia menjadi satu dari sedikit desainer Indonesia yang berhasil menembus pagelaran tersebut. Nah, sekedar info nih, bahwa Paris Fashion Week merupakan ajang bergengsi mode dunia. Paris sangat terkenal sebagai kota mode dan menjadi tempat lahirnya fashion show pertama yang kemudian dikenal dengan Fashion Week atau Pekan Mode. Di sini rangkaian karya desainer terkenal ditampilkan di depan banyak pasang mata. Dan karya busana Didit tampil di perhelatan tersebut. Fantastis kan? Lalu Didit juga tercatat sebagai salah seorang perancang interior mobil BMW Individual Series 7 Facelift yang diproduksi hanya 5 unit pada tahun 2012. Karya Didit ini yang kedua setelah mendiang Karl Lagerfeld. Namun Didit menjadi yang pertama di Asia. Gokil banget kan? Kemudian karya rancangan Didit juga pernah dipakai oleh penyanyi terkenal Kanada, Charlie Rae Jepsen, kala menghadiri MTV Video Music Awards 2013. Sejumlah aktris Indonesia pun pernah memakai gaun-gaun rancangan Didit, salah satunya Anggun C. Sasmi yang kini menetap di Paris. Gaun adi busana karya Didit juga pernah dipublikasikan oleh majalah mode ternama Amerika Serikat, Vogue, di situs resminya. Karenanya lagi nih guys, Didit menjadi satu-satunya desainer Indonesia yang mencatatkan namanya di situs majalah mode tersebut. Prestasi Didit yang mentereng ini terjadi karena sedari kecil Didit memang telah condong ke dunia seni dan bercita-cita menjadi seorang pelukis, desainer kostum teater, hingga menjadi arsitek. Alhasil, kerja-kerjanya sangat dihargai di dunia. Sebab yang tampak jelas, Didit dikenal memiliki daya imajinasi yang tinggi dengan mengusung karya busana yang terkesan simpel tapi elegan. Didit memang lebih mengedepankan faktor narasi sebagai sentuhan esensial dalam karya busananya. Itulah yang sangat dihargai dunia. Harta kekayaan. Nah, karya-karyanya yang cemerlang ini tentu saja membuat pundi-pundi keuangan Didit makin berlimpah. Bayangin aja nih guys, pada tahun 2012 silam yang Mimin sebutkan tadi, Didit yang menjadi desainer mobil BMW Series 7 yang jumlahnya sangat terbatas. Dari desainnya ini, Didit ditaksir menerima bayaran senilai 100.000 US dollar atau setara dengan 1,5 miliar rupiah per unit mobil yang ia desain. Lalu diketahui, Didit juga menjual kain dengan harga hingga puluhan juta per helai. Karya busananya juga dihargai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Dan tentu sebagai anak tunggal, Didit bakal menerima warisan hingga triliunan rupiah dari sang ayah. Tak cuma Prabowo, Didit juga berpotensi menerima warisan dari sang ibu, Titik Soeharto, yang memiliki kekayaan senilai lebih dari 500 miliar rupiah. Kekayaan yang sungguh-sungguh dahsyat bukan? Dengan uang sebanyak itu apa saja yang kira-kira dibeli ya guys? Komen di bawah ya. Thank you update lovers.